Halo teman-teman semua, pada video kali ini saya akan mencoba membahas tentang LK 1.2 terkait dengan eksplorasi penyebab masalah. Nah, pada LK 1.2 ini teman-teman itu ada 3 kolom, yaitu tentang masalah yang telah diidentifikasi, kemudian hasil eksplorasi penyebab masalah, dan analisis eksplorasi penyebab masalah. Nah, pada masalah yang telah diidentifikasi, ini mengacu pada LK.1 yang telah teman-teman kerjakan pada mungkin pertemuan sebelumnya. Nah, misalnya di sini terdapat contoh masalah yang telah diidentifikasi pada LK.1, yaitu tentang pemahaman materi antara siswa yang satu dengan yang lain itu berbeda-beda. Nah, kemudian pada kolom hasil eksplorasi penyebab masalah, teman-teman perlu membuat kajian literatur. Nah, kajian literatur ini teman-teman bisa cari di Google atau bisa dari jurnal ilmiah. Menurut saya yang paling gampang itu kita cari di Google saja. Nah, misalnya dalam contoh ini, pada kajian literatur terkait dengan pemahaman materi antara siswa yang satu dengan yang lain itu berbeda-beda, yaitu tentang karakteristik siswa. Nah, pada karakteristik siswa ini, menurut ahli yaitu menurut Sudirman tahun 1990, karakteristik siswa adalah keseluruhan pola kelakuan dan kemampuan yang ada pada siswa sebagai hasil dari pembawaan dari lingkungan sosial sehingga menentukan pola aktivitas dan meraih cita-citanya. Kemudian yang kedua, yaitu menurut Hamzah B. Uno 2007, karakteristik siswa adalah aspek-aspek atau kualitas perseorangan siswa yang terdiri dari minat, sikap, motivasi belajar, gaya belajar, kemampuan berpikir, dan kemampuan awal yang dimiliki. Nah, adapun kajian literatur yang berikutnya yang berdasarkan masalah yang telah diidentifikasi yaitu tentang metode pembelajaran. Nah, di sini pengertian metode pembelajaran menurut Wina Sanjayal pada 2016 halaman 147 yaitu cara untuk mengimplementasi rencana yang telah disusun kegiatan nyata supaya bisa mencapai tujuan yang optimal. Kemudian terdapat juga pengertian metode belajar menurut Abdurrahman Ginting 2014 halaman 42 yaitu pola atau cara yang khas untuk memanfaatkan prinsip dasar pendidikan sebagai teknik dan sumber daya yang terkait pada proses pembelajaran peserta didik. Nah, itu dia kajian literatur terkait dengan masalah yang diidentifikasi. Kemudian teman-teman juga perlu membuat observasi. Observasi ini terkait dengan masalah yang telah teman-teman identifikasi. Nah, di sini saya berikan contoh misalnya hasil observasi dari masalah tersebut adalah hasil belajar siswa itu masih rendah. Hal ini dikarenakan siswa cenderung terfokus pada salah satu mata pelajaran saja. Mungkin itu hasil observasinya. Kemudian setelah itu teman-teman juga melakukan wawancara. Wawancara ini bisa dilakukan kepada siswa, kepada teman sejawat, kepada kepala sekolah, atau pada para pakar ya. Para pakar ini misalnya ada narasumber yang sering mengasih diklat, kemudian dari misalnya guru penggerak itu bisa teman-teman wawancarai. Nah, di sini saya dapatkan hasil wawancaranya yaitu berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada guru dan siswa, didapatkan cara belajar siswa berbeda-beda. Ada siswa yang senang belajar dengan mendengarkan audio, ada yang nyaman belajar dengan melihat gambar visual, ada beberapa siswa yang nyaman belajar dengan mendengarkan dan melihat atau audio visual. Dan ada juga siswa yang minat belajarnya masih rendah.
Nah, itulah berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan. Nanti teman-teman ini bisa sesuaikan dengan hasil wawancara teman-teman yang telah teman-teman laksanakan. Kemudian dari kajian literatur, kemudian hasil observasi dan hasil wawancara, di kolom ketiga kita analisis penyebab masalah tersebut. Nah, berdasarkan dari hasil observasi dan wawancara siswa dapat disimpulkan bahwa metode pembelajaran yang digunakan guru kurang sesuai dengan karakteristik belajar siswa. Nah, itu dia contoh nomor 1. Nah, ini saya ingatkan kembali, ini hanya sebagai contoh, sebagai referensi dalam teman-teman mengerjakan LK.2 ini. Nanti teman-teman bisa membuat atau mengerjakannya lebih baik lagi, bisa menggunakan pikiran teman-teman ataupun hasil yang nyata pada kejadian yang teman-teman alami di sekolah. Kemudian yang nomor 2, berdasarkan identifikasi masalah pada LK.1, yang kedua yaitu gadget atau HP siswa yang tidak bisa menambahkan aplikasi untuk pembelajaran karena memorinya penuh. Nah, di sini kembali kita adakan eksplorasi penyebab masalah. Yang pertama, kita harus membuat kajian literatur. Ya, seperti tadi teman-teman bisa cari di Google atau di jurnal. Nah, di sini kajian literaturnya menurut Ismail 2015, sarana prasarana merupakan fasilitas pendukung yang dapat menunjang proses kegiatan dalam organisasi apa saja, termasuk di dalamnya adalah satuan pendidikan dan sekolah. Kemudian menurut Ada Rusdiah, sarana belajar adalah peralatan belajar yang dibutuhkan dalam proses belajar agar pencapaian tujuan belajar dapat berjalan dengan lancar, teratur, efektif, dan efisien. Kemudian menurut Wahyuningrum 2004, sarana pendidikan adalah segala fasilitas yang diperlukan dalam proses pembelajaran yang dapat meliput barang bergerak maupun barang tidak bergerak agar tujuan pembelajaran tercapai. Nah, itu dia kajian literaturnya. Kemudian kita juga adakan observasi, yaitu berdasarkan observasi yang dilakukan, sebagian besar sarana pembelajaran dimiliki oleh siswa berupa gadget atau HP, spesifikasinya berbeda-beda, sehingga tidak bisa menginstal aplikasi untuk menunjang dalam pembelajaran. Nah, ini memang tidak bisa kita pungkiri teman-teman, HP atau gadget siswa itu sangat bervariatif ya. Sehingga ada yang spesifikasinya rendah dan ada juga siswa yang memiliki HP yang spesifikasinya sudah maksimum atau bisa untuk membantu dalam proses pembelajaran. Kemudian dari hasil wawancara, berdasarkan hasil wawancara kepada siswa terkait dengan sarana penunjang pendidikan, HP atau gadget yang dimiliki memang bervariatif. Hal ini dikarenakan kondisi ekonomi siswa yang bervariasi. Nah, itu juga merupakan masalah sebenarnya dalam dunia pendidikan karena ini masalah ekonomi. Jadi mungkin siswa itu hanya mampu membeli atau mendapatkan atau mempunyai HP yang murah, tentu saja itu spesifikasinya rendah dalam menunjang pembelajaran. Kemudian dari kajian literatur, kemudian observasi, dan hasil wawancara itu dapat kita simpulkan atau dapat kita tulis pada kolom ketiga, yaitu berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan, sarana pembelajaran yang dimiliki siswa kurang mendukung dalam proses pembelajaran. Nah, bagaimana nanti opsi atau cara untuk mengatasi ini mungkin di LK berikutnya mungkin nanti akan kita bahas. Kemudian yang ketiga yaitu
identifikasi masalah yang ada, yaitu minat literasi membaca siswa masih rendah. Kembali kita harus membuat kajian literatur. Yang pertama, menurut Elizabeth Sulzberry 1986, literasi ialah kemampuan berbahasa yang dimiliki oleh seseorang dalam berkomunikasi, membaca, berbicara, menyimak, dan menulis. Dengan cara yang berbeda sesuai dengan tujuan. Jika didefinisikan secara singkat, definisi literasi yaitu kemampuan menulis dan membaca. Kemudian, menurut UNESCO, the United Nations Education Specific and Cultural Organization, literasi ialah seperangkat keterampilan nyata, terutama keterampilan dalam membaca dan menulis yang terlepas dari konteks yang mana keterampilan itu diperoleh serta siapa yang memperolehnya. Itulah kajian literaturnya. Kemudian teman-teman juga melakukan hasil observasi, yaitu berdasarkan hasil observasi yang dilakukan, tidak adanya program sekolah untuk meningkatkan literasi membaca siswa. Kemudian teman-teman juga harus melaksanakan wawancara. Nah, berdasarkan hasil wawancara kepada guru, karakteristik siswa abad 21 lebih cenderung membaca poin-poin saja dibandingkan membaca teks secara menyeluruh. Kemudian dari kajian literatur, kemudian hasil observasi, kemudian wawancara, dapat disimpulkan, yaitu dapat kita tulis pada kolom ketiga. Berdasarkan observasi dan wawancara yang telah dilakukan, minat literasi siswa masih rendah karena belum adanya program sekolah dalam peningkatan literasi. Nah, itulah teman-teman contoh pembahasan LK 1.2 yang dimana ini hanya merupakan referensi teman-teman dalam mengerjakan LK 1.2. Semoga teman-teman sukses dalam mengikuti PPG Daljab 2022 ini. Saya ucapkan terima kasih dan tidak lupa saya mohon untuk di-like dan subscribe channel ini agar berikutnya saya lebih bersemangat dalam membahas tentang tugas-tugas dari PPG dalam jabatan. Terima kasih teman-teman.